Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa walaupun kita terhalang ruang dan waktu. Mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk tetap bisa bersilaturahmi. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan daurah Al-Quran dengan tema adab ketika membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagimu, akan menjadi penolong bagimu di hari kiamat nanti. Maka ketika Al-Quran ingin menjadi penolong, maka harus kita memperhatikan tentang bagaimana cara atau tata krama adab ketika hendak membaca Al-Quran. Dan ini diambil dari kitab yang pertama, Al-Itqan fi Ulumil Quran, karangan Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti, dan yang kedua kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Al-Quran merupakan kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu yang menjadi mukjizat, al-muta'abbadu bitilawati dan menjadi nilai ibadah ketika kita membacanya. Tilawah. Bahkan bukan hanya ketika kita membacanya, mendengarkannya, mengkajinya, dan mengamalkannya pun itu akan menjadi nilai ibadah bagi kita. Lalu apa saja adab yang harus diperhatikan ketika kita hendak membaca Al-Quran? Sebenarnya banyak sekali adab-adab yang harus kita perhatikan ketika membaca Al-Quran. Namun pada pertemuan kali ini saya akan membahas 7 adab ketika kita hendak membaca Al-Quran. Yang pertama, yustahabbul wudu'i li qiraatil Quran. Yang pertama, dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu ketika hendak membaca Al-Quran. Jadi usahakan tubuh kita, jasad kita terbebas dari berbagai macam hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang pertama, perhatikan kesucian diri kita. Yang kedua, wa yanbaghi idza arada al-qira'ah ay yunazzifa al-fam bisiwaki wa ghairi. Yang kedua yaitu sebaiknya kita membersihkan mulut terlebih dahulu, bisiwaki dengan siwak, wa ghairi dan selain siwak. Ketika kita selesai berbuka puasa, ketika kita hendak melaksanakan sholat maghrib dan membaca Al-Quran, hendaknya kita membersihkan mulut kita terlebih dahulu. Dikhawatirkan masih ada sisa-sisa makanan yang berada di dalam mulut kita. Jadi hendaknya kita membersihkan mulut kita terlebih dahulu supaya bersih dan tidak mengganggu ketika kita membaca Al-Quran. Poin yang ketiga yaitu watusanul qiraah fi makanin nazif, dan disunahkan ketika kita hendak membaca Al-Quran di tempat yang bersih, di rumah kita, di semua bagian-bagian rumah kita. Wa afdaluhu fil masajid,
dan yang paling utama yaitu di masjid. Namun ketika situasi kita pada saat ini, maka di rumah jauh lebih utama membaca Al-Quran. Hiasi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ayah kita, bunda kita, dan kita semua berkumpul di suatu tempat membaca Al-Quran secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan rumah kita menjadi surga dunia, baiti jannati, karena setiap hari rumah kita diisi oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, ini sangat menarik bagi kita ya. Jadi sangat dianjurkan membaca Al-Quran, apalagi dengan situasi sekarang bulan Ramadan, kita saling berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Intinya boleh saja, boleh membaca Al-Quran di mana saja, yang penting tempat itu bersih. Seperti itu. Dan yang keempat yaitu yustahabbul qari ghairi shalah ayustaqbalul qiblah. Yang keempat yaitu dianjurkan membaca Al-Quran untuk menghadap kiblat. Jadi usahakan ketika kita membaca Al-Quran, kita menghadap ke kiblat. Mana kiblat kita? Kiblat kita ada di Masjidil Haram. Jadi usahakan jika kita hendak membaca Al-Quran menghadap ke arah kiblat. Oke, yang kelima yaitu wa yusannu ta'awudz qabla al-qira'ah. Yang kelima disunahkan membaca ta'awudz qabla al-qira'ah. Disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila jika kalian akan membaca Al-Quran, maka mintalah pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi disunahkan untuk membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Atau pakai nada umi boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang penting ta'awudz ketika kita hendak membaca Al-Quran. Yang keenam, yusannu tartil fil qiraatil Quran. Disunahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu dengan bacaan yang tenang dan tidak terburu-buru. Bacaan yang tenang dan tidak terburu-buru, yaitu bacaan yang memang dianjurkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila. Sebenarnya di dalam ketika kita ingin memperdalam masalah tentang ulumul Quran, proses membaca Al-Quran atau tata cara membaca Al-Quran itu bisa dibaca dengan lambat, sedang, bahkan cepat, asalkan bacaan-bacaan itu semua tidak keluar dari yang namanya kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi boleh kita membaca Al-Quran dengan lambat, dengan sedang, dan dengan cepat, asalkan bacaan-bacaan kita tadi tidak keluar dari kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sudah ada. Yang ketujuh yaitu watusannul qira'ah bitadabbur wat tafahum. Disunahkan kepada orang yang membaca Al-Quran dengan menghayati dan
memahami Al-Quran. Jadi setiap ayat yang kita baca, setiap surah yang kita baca, kita hayati dan kita pahami ayat demi ayat, surah demi surah. Bagaimana caranya? Ketika kita mempunyai keterbatasan dalam bahasa Arab, kita baca bahasa Indonesia, kita baca Al-Quran bahasa Arab terlebih dahulu, kemudian kita lihat terjemahnya. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih memperdalam ilmu Al-Quran, selain membaca, mengkaji, bahkan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang itu tujuan utama. Al-Quran merupakan pedoman manusia di dalam kehidupan di alam dunia. Jadi jikalau kita tidak ingin tersesat di alam dunia, maka kita harus selalu berpedoman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita atau daurah kita pada kali ini membawa manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil natijah atau intisari dari daurah kita pada saat ini. Jadi kesimpulannya, adab ketika membaca Al-Quran ada 7. Yang pertama yaitu dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, disunahkan untuk membersihkan mulut terlebih dahulu. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Yang keempat, disunahkan membaca Al-Quran menghadap kiblat. Disunahkan sebelum membaca ta'awudz terlebih dahulu. Yang keenam, sunahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Yang ketujuh, disunahkan membaca Al-Quran dengan mentadaburi dan memahami makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan pertemuan kali ini, daurah kita pada kali ini membawa manfaat bagi kita dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika sesuatu berhubungan dengan Al-Quran, pasti akan mulia. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, itu mulia dan menjadi ladang pahala bagi kita. Ketika mata kita dilihat dipakai untuk membaca Al-Quran, insya Allah mendapat pahala. Lisan kita digunakan untuk membaca Al-Quran, mendapat pahala. Dan telinga kita digunakan untuk mendengarkan Al-Quran, insya Allah mendapat pahala. Mudah-mudahan kita setiap hari bisa lebih memperbaiki kualitas keimanan dan pengetahuan kita tentang Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.